prospek sekali kalau misalnya mau mengembangkan daripada jamur, karena untuk wilayah Jogja itu daya serap pasar itu sudah sekitar 500 kilo sampai 1 ton. Jangan terus berimit ataupun berspekulasi harus besar, tapi mulai dari kecil, harapan saya. Mulai kecil dulu, kita tahu permasalahannya dulu, baru nanti kita baru ke arah yang besar. Itu adalah namanya Pak Ratijo. Itu adalah memberikan pengertian kepada masyarakat ya. Di tahun 97, karena tahun 97 itu kan masyarakat masih awam sekali terhadap jamur. Bahkan image daripada jamur masyarakat itu adalah image-nya beracun. Makanya di tahun-tahun itu konteksnya adalah Pak Ratijo itu adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Siapa yang ingin mau nanam jamur, siapa yang ingin mengembangkan jamur, kita fasilitasi mulai dari bibit sampai ke pasar waktu itu. Sehingga kan banyak orang bahwa yang datang di sini untuk bagaimana cara membudidayakan, terutama waktu itu adalah jamur tiram, sama jamur kuping, sama jamur merang waktu itu. Itu kan di wilayah Jogja kan sekarang sudah banyak. Nah itu banyak orang yang menginginkan untuk bagaimana cara menanamnya. Akhirnya kita berikan istilahnya konsultasi lah. Kita berikan konsultasi pada waktu itu secara gratis ya. Jadi sehingga kan banyak orang yang datang untuk pengen tahu bagaimana agar supaya kita itu bisa belajar jamur. Lah kan wilayah Jogja banyak sekali yang mengikuti pelatihan, banyak sekali orang yang istilahnya tadi sharing-sharing terhadap jamur itu. Lah akhirnya di tahun 2006 ya, sekitar 2006 ya, sebelum tahun 2006 itu kan sudah banyak masyarakat yang nanam. Akhirnya karena di sini memfasilitasi daripada penjualan jamur, kalau padahal pada waktu itu juga kita artinya tidak membatasi harus dibawa ke sini jamurnya, itu bukan. Itu bukan. Cuman Pak Ratijo memberikan pengertian bahwa siapa yang ingin mau nanam jamur, kalau tidak bisa menjual, dibawa ke sini waktu itu. Kita bantu dijual ke sini. Tapi kalau sudah bisa menjual sendiri, silahkan dijual sendiri. Lah, karena pada waktu itu kan masyarakat juga susah untuk mau memasarkan jamur toh. Di pasar daya serapnya juga masih rendah. Ya, di mana-mana jamur itu masih image-nya masih beracun. Makanya kan kita berikan pengertian waktu itu lah. Akhirnya banyak, padahal petani sudah jalan. Akhirnya banyak petani yang setor di sini. Ya, kita juga pasarnya masih terbatas, daya serap pasar itu masih sekitar 1 kuintal, 2 kuintal waktu itu. Tapi kalau sekarang kan sudah di atas setengah ton di pasar itu daya serap wilayah Jogja loh ini saya bilang ya. Nah, makanya kan terus bagaimana ini caranya Pak Ratijo sama Bu Ratijo waktu itu, bagaimana petani sudah kadung nanam, tidak bisa menjual, akhirnya kan dibawa ke sini. Bahwa kita membeli juga tidak terus rendah, bukan. Mereka beli harga berapa, kita beli dengan harga standar. Ya, artinya kalau pada waktu itu masih sekitar 5.000 kalau tidak keliru ya. 5.000, mereka jual 5.000, saya beli 5.000 di sini. Lah akhirnya kan sudah banyak setiap hari datang jamur. Nah, baru ada ide waktu itu Bu Ratijo sama Pak Ratijo, ada ide coba dibikin sate. Coba dibikin tongseng. Yang dulunya sate sama tongseng itu dari daging, ini kita kemas dari jamur kan begitu. Lah itu sudah dulu cuma kita punya 5 menu Mas. Awalnya sate, tongseng, keripik, pepes, ya. Kemudian waktu itu yang satunya apa saya lupa itu. Pokoknya 5 menu yang selalu disosialisasikan kepada masyarakat. Nah itu juga
itu juga setelah kita kemas jadi sate, jadi tongseng, itu juga masih kesulitan. Artinya ini agar supaya tahu itu bagaimana masyarakat, kan begitu. Lah akhirnya kan kita sosialisasikan lewat kantor, kita sosialisasikan lewat sekolahan, kita sosialisasikan lewat pasar. Itu membawa sate, membawa tongseng, membawa pepes, membawa keripik. Door to door. Sambil memberikan istilahnya memberikan contoh bahwa jamur ini tidak beracun, kan begitu. Soalnya pada waktu kita masuk ke kantor misalnya, saya berikan, maaf Bu, saya minta waktu sebentar, contohnya begitu ya. Saya punya produk baru, punya sate, punya tongseng. Kalau ibu itu sering pakai daging ini dari jamur. Mereka pertanyaannya masih klasik, nanti beracun tidak, kan begitu. Lah makanya kan itu harus kita berikan pengertian kepada mereka bahwa jamur itu adalah mempunyai kandungan yang cukup baik untuk kesehatan masyarakat, kan begitu. Jadi ya, lah akhirnya dari door to door itu sambil kita memberikan pengertian kalau mau beli di sana. Dulu kita punya warung cuman di pinggir jalan itu, pakai etalase, pakai tenda. Bahkan kalau misalnya hujan itu ada angin itu udah mungkin roboh mungkin ya. Nah, itu waktu itu lah akhirnya kan banyak orang yang datang, banyak orang yang untuk mau menikmati daripada hidangan jamur, sate jamur, tongseng jamur. Akhirnya kan diperluas oleh Pak Ratijo. Dulu budidayanya di sana, itu Asep itu kan pelatihan di sana dulu. Lah karena di sana dipenuhi oleh rumah makan semua, akhirnya Pak Ratijo memberikan jalan keluar untuk budidayanya pindah di sini, kan begitu. Sehingga di sini untuk fokus untuk membudidayakan daripada jamur merang sama bibit ya, kemudian baru nanti hasilnya dibawa untuk memenuhi kebutuhan daripada warung. Kita punya merang, jamur merang, kita punya portabello, kita punya jamur kancing ataupun kampik non itu yang tadi warna putih, kita punya tiram, kita punya kuping, kita punya shiitake, ya, kita punya daripada selain yang shiitake macam-macam, bahkan tiram itu kita punya 5 jenis, ada putih, ada kuning, ada pink, ada coklat, ada biru. Itu semua jenis jamur tiram. Cuman memang kalau jamur tiram kita budidayanya tidak di sini. Kita di dataran tinggi di Kaliurang kita juga punya lahan untuk khusus di sana untuk jamur kancing, jamur tiram, jamur kuping, jamur shiitake. Itu di sana. Jadi setiap hari kita ngambil ke sana, bawa ke sini, loknya dari sini bawa ke sana, kan begitu. Paling sering ataupun paling simpel, paling mudah dibudidayakan oleh masyarakat secara umum itu memang jamur tiram sama kuping. Ya, karena apa? Karena bahan bakunya simpel, cukup mereka membeli serbuk kayu. Ya, membeli serbuk kayu, kemudian cuma kita campur dengan bekatul, dengan kapur, ya, dengan air, itu aja. Ya, kemudian kalau misalnya kita masih tanya masalah berapa komposisi yang digunakan, ya kalau di sini saya selalu menggunakan komposisinya adalah untuk bekatulnya kita menggunakan 15%, kapurnya 3% dari berat serbuk yang kita gunakan. Ya, sama air itu aja. Setelah itu baru kita bungkus, bungkus pakai plastik. Kalau masalah sterilisasi kan tidak harus seperti itu. Sterilisasi bisa pakai manual, pakai drum misalnya. Ya, secara manual kita beri seperti kalau di rumah ada soblok atau apa itu yang biasa untuk nanak nasi, untuk nanak ketela, untuk nanak ketupat, untuk lemper. Itu kan sama prinsipnya. Cuma ketupatnya, lempernya, nasinya itu diganti pakai backlognya tadi. Itu simple ya. Kalau masalah biayanya berapa itu tergantung, kalau saya tergantung mau produksinya itu berapa, banyak atau sedikit. Jadi mengikuti aja. Misalnya kalau baru tahap awal itu ya pakai drum dan sebagainya itu saya pikir tidak mahal itu. Awalnya kan kita tadi melihat daripada ruang inkubasi jamur tiram itu di situ. Ya, itu memang kita setelah dari sterilisasi dari belakang langsung dibawa ke sini untuk diinokulasi. Baru setelah inokulasi itu kasih bibit. Kemudian baru kita intubasikan di situ untuk menunggu miseliumnya ataupun putih-putihnya nanti menjalar. Nah, setelah nanti putih semua baru nanti kita bawa, sebagian kita jual kepada masyarakat, sebagian kita tanam sendiri. Kan begitu. Nah, setelah itu baru nanti
tadi juga melihat daripada apa itu proses jamur budidaya jamur kancing, budidaya jamur portabello. Ya, kalau itu memang prosesnya lebih rumit kalau itu, ya. Kita membuat medianya juga rumit, kita sterilisasinya juga rumit, ya. Kemudian juga nanti perawatannya pun juga rumit. Beda dengan jamur-jamur yang lain. Karena memang mereka itu jamur itu adalah mengendaki temperatur di bawah suhu 20. Sulitnya di situ. Ya, padahal di sini iklim makronya adalah di angka 30-an. Ya, padahal jamurnya mengendaki suhu itu. Ya, itu yang susah kan itu. Makanya di sini kalau Pak Ratijo bilang selalu ini kita nanam jamur itu adalah kita paksakan sebetulnya. Kita paksakan karena dengan iklim makro seperti ini tidak mungkin kita nanam jamur itu kalau tanpa kita kita fasilitasi pakai AC kan begitu toh. Nah, makanya kan itu kita menggunakan daripada AC untuk mendinginkan daripada suhu ruangannya itu. Tuh. Nah, baru kemudian setelah jamur kancing tadi kita melihat proses daripada sebagian proses kompos ya. Itu adalah membuat daripada media jamur merang, media jamur kancing. Ya, itu adalah semuanya kita fokuskan di situ. Nah, kemudian baru setelah itu kita umur kompos, baru nanti kita masukkan ke dalam kumbung jamur merang tadi yang di sana. Nah, kumbung jamur merang itu baru langkah nanti kalau komposnya sudah dimasukkan di sana, baru ada proses yang namanya pasteurisasi. Kita kasih uap dengan suhu yang kita tentukan. Ya, suhunya kita tentukan berapa, waktunya kita tentukan berapa di sana itu. Baru setelah itu baru nanti kita kasih daripada bibit. Nah, kita kasih bibit, baru langkah berikutnya nanti ada proses perawatan, ya termasuk daripada pengaturan suhu, pengaturan kelembapan, pengaturan kadar air dan lain sebagainya nanti di situ. Itu sudah termasuk daripada nanti perlakuan perawatan daripada jamur merang. Nah, mulai dari penebaran bibit sampai nanti kita panen pertama, itu adalah kita membutuhkan waktu sekitar 12 hari sampai 15 hari. Ya, itu baru petik pertama. Padahal nanti jeda waktunya petikan itu kalau sudah mulai petik pertama, itu setiap hari kita petik. Sampai paling tidak itu umur 1 minggu sampai 10 hari kita masa petiknya itu. Nah, setelah tidak produktif, baru nanti pupus ataupun limbah daripada jamur merang tadi bisa dimanfaatkan untuk pupuk organik. Nah, itu kita kembalikan kepada petani, kita jual kepada petani lagi. Nah, di sini memang belum ada proses kita membuat pupuk ya, itu rencana nanti di belakang itu mau dibikin daripada nanti proses untuk membuat daripada pupuk. Satu red kita jual sekitar 200 sampai 250 limbahnya di. Kita juga melihat daripada proses membuat backlog tadi. Nah, membuat backlog itu kan ya, tadi ada yang sudah pakai mesin. Kalau di sini memang sudah pakai mesin. Itu memang lebih cepat kalau kita banding dengan kita manual. Pertama lebih cepat, kemudian yang kedua adalah kepadatan terutama. Itu kan untuk ada proses pemadatan. Kepadatannya bisa merata. Kalau pakai orang secara manual itu nek masih kenyang itu mesti padat kayak asep itu. Padat tapi nek ngelih le madetke kurang kan gitu. Makanya kalau sudah pakai AC itu kan sudah pakai alat itu kan standar, kepadatannya semuanya standar. Nah, kemudian harapannya nanti kan tidak ada yang kontaminasi dan lain sebagainya. Terutama nanti faktornya adalah di sterilisasinya. Ya, di sterilisasinya tadi juga sudah melihat bahwa sterilisasinya sudah memang kita pakai pakai boiler ya. Pakai boiler yang besar. Untuk masalah suhu memang di sini sudah tidak masalah, mau suhu berapapun kita tidak masalah. Itu kan proses istilahnya seperti air ya. Air yang kita didihkan dulu. Setelah air mendidih itu kan mengeluarkan daripada uap panas.
uap air istilahnya, tapi panas, nah, itu yang kita alirkan sampai ke nanti di mana yang membutuhkan. Misalnya untuk merang, ya udah itu merang harus dipasteurisasi, ya itu harus kita alirkan ke situ. Kemudian untuk sterilisasi backlog atau polybag, ya udah kita alirkan. Nah, mereka sudah nanti karena sudah ada yang tanggung jawab sendiri-sendiri, mereka sudah jalan sendiri, Mas. Itu untuk masalah prospek ke depan saya pikir masih bagus, karena untuk wilayah Jogja itu daya serap pasar itu sudah sekitar 500 kilo sampai 1 ton daya serap pasar, ya. Mengapa saya tahu? Karena saya juga punya pedagang-pedagang di pasar itu masih merasa kekurangan jamur, terutama jamur tiramnya, kemudian jamur merangnya, ya. Itu masih banyak kekurangan, ya, karena di sini memang tidak menjual secara fresh, ya, makanya prospek sekali kalau misalnya mau mengembangkan daripada jamur apa saja boleh, mau jamur tiram, jamur merang, ataupun jamur kalau kancing ribet lah, ya. Kalau saya kecenderungannya kalau mau mengembangkan adalah jamur tiram dulu, yang mudah dulu, baru nanti kita ke merang misalnya, kalau istilahnya memang harus belajar. Ya, jangan terus berimit ataupun berspekulasi harus besar, tapi mulai dari kecil, harapan saya. Mulai kecil dulu, kita tahu permasalahannya dulu, baru nanti kita baru ke arah yang besar. Menurut saya seperti itu.